kalian apakah lingkaran itu? Lingkaran merupakan jenis kurva tertutup sederhana. Lingkaran merupakan gambar dua dimensi yang mendeskripsikan bahwa lingkaran itu tidak memiliki sudut, tidak seperti bangun datar dua dimensi lainnya. Lingkaran sangat unik karena tidak memiliki sudut, memiliki model tak hingga. Jika dilipat, maka akan mendapatkan lipatan tak hingga pula. Lingkaran memiliki beberapa bagian, diantaranya memiliki jari-jari, diameter, dan pusat lingkaran yang harus kita pahami sebelum membahas mengenai rumus-rumus pada lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran ini. Di situ terdapat jari-jari. Garis yang berwarna ungu itu menunjukkan jari-jari. Kemudian jari-jari ini diberi simbol R. Ada juga diameter atau garis tengah yang berwarna pink itu diberi simbol D yang menunjukkan diameter dari huruf D. Kemudian di tengah-tengah ada titik yang namanya titik pusat yang berwarna merah itu. Nah, jari-jari ini panjangnya adalah setengah kali diameter atau separuh dari panjangnya diameter. Sebaliknya, diameter panjangnya adalah 2 kali panjang jari-jari. Kalau tadi adalah pengertian lingkaran, sekarang keliling lingkaran yang merupakan bagian dari lingkaran. Yang dimaksud keliling lingkaran adalah panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Jadi, keliling lingkaran meliputi panjang bagian tepi lingkaran yang berupa lengkungan penuh. Ilustrasinya seperti ini. Jika sebuah tali dibentuk bulatan penuh sehingga bentuknya adalah lingkaran, kemudian tali tersebut diurai kembali atau diluruskan kembali, maka panjang tali inilah yang menjadi keliling lingkaran. Untuk materi kali ini kita akan belajar menentukan keliling lingkaran. Ada beberapa cara menentukan keliling lingkaran. Di antaranya adalah yang pertama dengan cara melilitkan tali atau pita pada lingkaran atau pada tepi lengkungan lingkaran. Yang kedua dengan cara menggelindingkan lingkaran. Yang ketiga dengan menggunakan rumus. Jika kita ingin mengetahui keliling sebuah lingkaran, cara yang pertama bisa kita lakukan dengan melilitkan tali atau pita pada benda yang berbentuk lingkaran tersebut. Misalnya, benda di sini pada gambar ini sebuah kancing. Kemudian di sebelah kanan itu adalah pita. Jadi di sini kita menyediakan seutas tali atau pita atau benang untuk kita lilitkan pada benda yang berbentuk lingkaran, yaitu pada lengkungannya. Itu kita lilitkan pita atau benangnya. Dililitkan mengelilingi tepi permukaan benda. Perhatikan pada ilustrasi itu yang berwarna merah yang mengelilingi lingkaran itu adalah tali atau pita hingga menutup semua tepi permukaan dan ujung-ujung tali bertemu. Kemudian setelah ujung tali bertemu, kita lepaskan tali dari tepi benda tadi. Kemudian kita ukur tali tersebut dengan menggunakan alat pengukur panjang, misalnya mistar atau penggaris. Pada contoh di sini terlihat itu pita yang berwarna merah dibentangkan di atas mistar, kemudian diukur panjangnya, di situ nampak 24 cm. Itu cara pertama untuk mengetahui keliling sebuah benda berbentuk lingkaran dengan cara melilitkan
tali atau benang atau pita di sekeliling lingkaran atau di tepi atau di lengkungan dari lingkaran. Cara yang kedua untuk menentukan keliling sebuah benda berbentuk lingkaran dengan cara menggelindingkan lingkaran atau benda yang berbentuk lingkaran tersebut. Sebagai contoh di sini ada benda berbentuk gelang. Nah, gelang tersebut kita beri tanda, bisa dengan spidol, diberi tanda titik misalnya pada bagian lengkungan lingkaran tersebut. Lalu kita tempelkan benda tersebut pada meja, di mana meja tersebut kita beri tanda juga sama tandanya dengan benda tersebut. Nah, lalu kita himpitkan tandanya, jadi bendanya tadi dihimpitkan ke meja, di mana tanda pada benda tersebut, pada benda yang berbentuk lingkaran itu menempel persis dengan tanda pada meja, misalnya sama-sama titiknya itu saling menempel. Kemudian gulingkan benda lurus ke depan sampai tanda pada benda kembali berada di permukaan meja. Jadi kita gulingkan, setelah tandanya itu kembali tepat menempel di permukaan meja, kita hentikan. Lalu pada meja tersebut kita beri tandanya tepat berhimpit dengan tanda pada benda, misalnya kita beri titik B, kemudian titik awal tanda tadi kita beri titik A. Nah, kemudian ukurlah jarak yang dilalui benda, yaitu dari titik A ke titik B menggunakan mistar atau penggaris atau alat pengukur panjang yang lainnya. Nah, panjang inilah yang merupakan keliling dari benda tadi atau gelang, misalnya yang kita ukur gelang. Itu merupakan cara menentukan keliling dari benda berbentuk lingkaran. Ini bisa dipraktekkan ya di rumah. Untuk menentukan keliling lingkaran, cara yang ketiga dengan menggunakan rumus. Pada beberapa hari yang lalu kalian telah melakukan penyelidikan nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran. Dan ini saya ambil salah satu contoh dari Mas Alifian kelas 6 Sabak, sudah melakukan penyelidikan tersebut dan hasilnya adalah seperti pada layar. Itu ada kolom-kolom. Kolom yang pertama nomor, kemudian kolom kedua benda yang berbentuk lingkaran, kolom ketiga keliling, kolom keempat diameter, dan kolom yang terakhir adalah perbandingan antara keliling dengan diameter atau keliling per diameter atau keliling dibagi diameter. Contoh yang pertama, koin uang 100 rupiah. Ini kelilingnya adalah 7,85 cm dan diameternya adalah 2,5 cm. Kemudian keliling per diameter atau keliling dibagi diameter yaitu 7,85 per 2,5 atau 7,85 bagi 2,5 itu memberikan hasil 3,14. Ini sudah dibulatkan ya. Untuk contoh, saya ambil contoh yang ketiga, toples. Kelilingnya 44 cm, diameternya 14 cm. Kemudian keliling per diameter adalah 44 per 14. Ini oleh Mas Alifian disederhanakan menjadi 22 per 7. Nah, 22 per 7 ini kalau kita bagi hasilnya, kalau kita bulatkan adalah 3,14. Jadi 22 per 7 itu sama saja hasilnya dengan 3,14. Nah, apa kesimpulan dari penyelidikan ini? Nah, ternyata setiap benda yang berbentuk lingkaran, kalau kita bandingkan keliling dengan diameternya itu memberikan hasil
yang sama, yaitu di sini 3,14 atau 22/7. Nah, hasil atau nilai ini itu kita sebut dengan pi. Nah, perhatikan ini kalimat di samping ini dari tabel di samping hasil pembagian keliling dibagi diameter atau keliling lingkaran per diameter selalu sama. Nilai tersebut adalah 3,141592 dan seterusnya. Inilah selanjutnya yang disebut dengan pi. Nah, jika dibulatkan diperoleh angka pi adalah 3,14 dibulatkan 2 angka. Nilai pi juga dapat dinyatakan dengan 22/7. Kemudian ini ada tabel juga hasil penyelidikan dari Mbak Chandra kelas 6 Sabak ya. Sama hasilnya keliling per diameter memberikan hasil ini dibulatkan ya 3,14. Nah, pi itu bukan bilangan rasional, tapi nilai pi adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan desimal yang tidak terhingga dan selalu berulang-ulang. Jadi nilai pi adalah hanya suatu nilai pendekatan. Jadi nilai pi adalah 22/7 sama dengan ini 22 kalau dibagi 7 itu hasilnya 3,141592 dan seterusnya. Jika dibulatkan ke dua angka di belakang koma menjadi 3,14. Nilai pi itu dilambangkan dengan tanda seperti huruf N itu ya. Perhatikan di situ nilai pi ini sama dengan 22/7 sama dengan 3,14. Perhatikan jika keliling kita ukur, kemudian diameter kita ukur, lalu kita bandingkan keliling per diameter, hasilnya itu rata-rata adalah 3,14 atau 22/7. Nah, ini kita sebut dengan pi ya, atau kita tulis pi sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter. Kalau kita bentuk per itu kan pembagian ya, bagi ya. Pi itu sama dengan keliling dibagi diameter. Nah, dari sini akan ketemu rumusnya keliling. Jadi keliling sama dengan, nah ini keliling sama dengan pi kali diameter. Nah, ini ketemu ya. Jadi cara menentukan keliling lingkaran menggunakan rumus dari penyelidikan ke minggu yang lalu. Dengan keliling dibagi diameter ketemu sebuah angka yang tetap. Nah, angka ini kita sebut dengan pi. Jadi pi sama dengan keliling lingkaran per diameter atau pi sama dengan keliling dibagi diameter, sehingga keliling sama dengan pi kali diameter. Nah, kalau keliling itu sama dengan pi kali diameter, maka kalau kita nanti pada soal diketahui kelilingnya, kita disuruh mencari diameternya, maka kita cari menggunakan rumus ini. Berarti diameter sama dengan keliling dibagi pi. Ya. Nah,
dari diameter ini akan kita ketahui jari-jari. Jari-jarinya adalah diameter bagi 2. Jadi kalau nanti kita ketemu soal disuruh mencari keliling, diketahui diameternya, maka kita masukkan saja kelilingnya sama dengan pi kali diameter. Misalnya yang diketahui jari-jarinya, nah ini kan jari-jari itu kan 2 kali diameter, maka jari-jarinya dikalikan 2 supaya jadi diameter, lalu dimasukkan rumus keliling sama dengan pi kali diameter. Nah nanti kalau ada soal yang dicari malah diameternya, kelilingnya diketahui. Karena keliling sama dengan pi kali diameter, maka diameter sama dengan keliling dibagi pi. Ya tinggal kita bagi saja kelilingnya dengan pi. Kemudian kalau di soalnya yang dicari jari-jarinya, nah kalau sudah ketemu diameternya, maka untuk mencari jari-jari diameter dibagi 2 ya. Cara menentukan keliling, kemudian jari-jari maupun diameter lingkaran. Atau misalnya dalam soal yang diketahui itu jari-jari, kemudian yang dicari kelilingnya, nah bisa saja langsung begini boleh, keliling sama dengan pi kali tadi yang diketahui jari-jari. Nah diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari. Nah kalau kita ketahui jari-jarinya, mari berarti ini diameternya kita ganti dengan 2 kali R, 2 kali jari-jari, langsung begini ya boleh, karena yang diketahui jari-jari, maka untuk menjadi diameter kan 2 kali jari-jari, langsung saja rumusnya menggunakan keliling sama dengan pi kali 2 kali R, ini juga boleh. Kalau yang diketahui diameter, berarti nanti untuk mencari keliling langsung saja pi kali diameter. Kalau diketahui jari-jari, kita gunakan rumus ini, keliling sama dengan pi kali 2 kali jari-jari. Hasilnya sama saja ya. Nanti di dalam soal itu tidak hanya mencari keliling lingkaran penuh, tetapi ada soal-soal yang mencari keliling dari daerah, misalnya bagian dari lingkaran. Untuk itu kita harus mengetahui bentuk-bentuk dari bagian lingkaran yang tidak utuh. Perhatikan di sini ada gambar, yaitu sudut dalam lingkaran. Seperti kita ketahui bahwa satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Itu ya, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Terlihat pada gambar yang atas. Kemudian pada gambar yang bawah, perhatikan daerah yang berwarna merah. Untuk yang paling kiri itu perhatikan itu besar sudutnya 270 derajat. Kemudian nomor 2 dari kiri, separuh dari lingkaran, jadi separuh dari 360. Itu besarnya 180 derajat. Daerah yang berwarna merah atau juring ya, itu. Nah, yang ketiga 120 derajat. Yang keempat itu siku-siku, membentuk daerah siku-siku besarnya 90 derajat. Sedangkan yang terakhir daerah yang berwarna itu besarnya 60 derajat. Ini kita harus tahu. Nah, perhatikan lagi. Yang paling kiri itu gambar satu lingkaran penuh 360 derajat. Kemudian gambar yang tengah, perhatikan daerah yang berwarna merah itu kan 270 derajat. Nah, daerah yang berwarna merah ini berapa bagian dari sebuah lingkaran?
Nah, itu caranya bisa dari besar sudut ini kita lakukan perhitungan. Jadi yang warna merah itu sudutnya kan 270 derajat. Itu kita bandingkan dengan satu lingkaran penuh. Jadi 270 derajat per 360 derajat itu kalau kita sederhanakan akan menjadi 3/4. Jadi daerah yang berwarna merah itu atau yang setelah kita hapus yang bagian putihnya akan menjadi daerah yang paling kanan itu adalah 3/4 lingkaran. Itu cara menghitung bagian dari lingkaran, bisa menggunakan sudut dalam lingkaran. Nah, untuk menentukan keliling dari daerah yang ditentukan itu tadi ya, kita sudah tahu tentang panjang busur, yaitu lengkungan yang berwarna hitam. Perhatikan gambar yang atas yang wilayahnya hijau, itu garis lengkung yang berwarna hitam itu adalah panjang busur. Nah, panjang busur ini dapat kita cari atau kita tentukan dengan membandingkan sudut dalam tadi. Itu sudut dalamnya tadi kan 270 derajat per 360 derajat dikalikan keliling jadi dari satu lingkaran. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3/4 kali keliling lingkaran, atau 3/4 keliling lingkaran itu kan pi kali d, menjadi 3/4 kali pi kali d. Jadi kalau ada soal kita disuruh menentukan panjang busur dari gambar seperti itu ya, yang daerahnya hijau, maka kita bisa menghitungnya dengan 3/4 kali pi kali d. Itu kalau yang ditanya hanya panjang busurnya, karena garis yang titik-titik merah itu tidak dihitung karena garisnya putus-putus, tidak dihitung, hanya diminta yang panjang busurnya, maka menghitungnya 3/4 kali keliling lingkaran atau 3/4 kali pi kali d. Tetapi kalau diminta, pada soal diminta itu keliling dari daerah yang diarsir, perhatikan untuk yang berwarna biru. Kalau soalnya seperti ini, kita disuruh mencari keliling dari daerah yang berwarna biru, maka selain panjang busur kita hitung, maka kita harus menjumlahkan dengan jari-jari R dengan R, sehingga keliling untuk daerah yang berwarna biru itu, daerah yang diarsir adalah 3/4 pi kali d ditambah R ditambah R. Jadi bedakan yang gambar atas dengan bawah. Kalau gambar yang atas itu garis lurusnya R-nya itu titik-titik atau putus-putus, jadi yang diminta hanya panjang busurnya saja. Tetapi yang bagian bawah itu garisnya penuh semua, baik jari-jarinya maupun panjang busurnya itu penuh, maka berarti selain panjang busur juga harus ditambah dengan R dan R karena garisnya itu penuh. Berikutnya perhatikan lagi, ada gambar yang paling kiri itu adalah satu lingkaran penuh, besar sudutnya 360 derajat. Kemudian yang gambar tengah, perhatikan daerah yang berwarna merah itu besarnya 180 derajat, jadi separuh ya, pas setengah lingkaran. Nah, untuk mencari besarnya bagian itu bisa dari besar sudutnya kita bandingkan. Jadi 180 derajat per 360 derajat itu kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi daerah yang berwarna merah itu besarnya adalah setengah lingkaran atau 1/2 lingkaran. Nah, untuk mencari keliling daerah setengah yang berbentuk setengah lingkaran, perhatikan jika yang diminta itu hanya panjang busurnya saja, perhatikan gambar yang atas yang daerahnya abu-abu, kemudian ada garis lengkung berwarna merah.
kemudian garis putus-putus diameter berwarna biru. Nah itu kan diameternya putus-putus. Jadi kalau yang diminta hanya panjang busurnya yang berwarna merah itu, yang lengkung itu, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan besar sudut perbandingannya tadi 180 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan pi kali d. Jadi kalau ada soal begini berarti bisa dicari panjang busurnya adalah 1/2 kali pi kali d. Nah kalau yang pada soalnya itu diminta penuh, jadi selain panjang busur juga garis itu juga dihitung, maka perhatikan gambar yang bawah itu garisnya itu penuh, tidak putus-putus. Maka selain dari keliling setengah lingkaran atau panjang busurnya juga ditambahkan dengan diameter atau R tambah R, sehingga keliling dari daerah yang bawah itu adalah 1/2 kali pi kali d tambah R tambah R, atau bisa juga 1/2 kali pi kali d tambah diameter, karena diameter itu kan dari R tambah R boleh. Jadi itu kalau kita menemukan soal seperti itu ya. Kemudian ini ada juga bagian dari lingkaran yang berwarna merah itu, daerah yang berwarna merah itu 90 derajat. Nah itu besarnya adalah 90 derajat per 360 derajat. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/4 lingkaran. Atau kalau kita potong sebuah lingkaran menjadi 4 bagian, maka yang satu bagian itu kan 1 dari 4 bagian, 1/4 bagian atau 1/4 lingkaran. Nah jika ada soal untuk mencari keliling dari daerah yang berbentuk 1/4 lingkaran, maka perhatikan gambar yang atas yang wilayahnya hijau, kemudian garis lengkungnya hitam, dan garis putus-putus itu jari-jarinya adalah yang garis putus-putus merah. Jika yang ditanya hanya panjang busurnya yang garis hitam lengkung itu, maka bisa kita cari menggunakan perbandingan sudut. Ini kan sudutnya siku-siku, jadi 90 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/4 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya pi kali d, maka menjadi 1/4 kali pi kali d. Itu untuk menghitung panjang busur. Nah kalau yang diminta semua, jadi garis tepinya semua keliling itu selain panjang busur, maka perhatikan gambar yang berwarna kuning, selain panjang busur juga ditambah R dan R, karena ini tertutup ya, garisnya tertutup, artinya disuruh menghitung semua baik panjang busurnya maupun jari-jarinya kita tambahkan, sehingga menjadi keliling dari wilayah yang berwarna kuning itu adalah 1/4 kali pi kali d ditambah R ditambah R, atau 1/4 kali pi kali d tambah diameter, karena diameter itu kan R tambah R. Gitu ya, jika menemukan soal dengan gambar seperti ini. Nah, jadi untuk menentukan keliling dari bagian lingkaran yang tidak utuh bisa menggunakan sudutnya kalau diketahui sudutnya ya. Misalnya ini daerah yang berwarna merah sudutnya 60 derajat, maka untuk mengetahui berapa bagian itu berarti 60 derajat per 360 derajat itu kalau disederhanakan menjadi 1/5 lingkaran. Jadi kalau menentukan berapa bagian, kalau tahu sudutnya, tinggal membandingkan dengan 360 derajat, akan kita ketahui berapa bagian dari lingkaran. Nah, ini ada beberapa dari gambar dari bagian lingkaran yang tidak utuh. Itu yang diarsir atau yang berwarna pink. Ada 1/4 lingkaran, ada
2/4 atau sama dengan 1/2 lingkaran, ada 3/4 lingkaran, kemudian ada 2/6 itu kalau disederhanakan sama dengan 1/3 lingkaran, kemudian ada gambar 3/6 kalau disederhanakan sama dengan 1/2 lingkaran, ada gambar 5/6 lingkaran. Jadi kalau disuruh mencari panjang busurnya ya tinggal mengalihkan dari bagian lingkaran yang itu dikalikan dengan keliling lingkaran. Ini ada sebuah catatan, untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus, kita perlu memperhatikan besarnya jari-jari atau diameter agar memudahkan dalam menghitung keliling lingkaran tersebut. Jadi dalam soal harus kita perhatikan jari-jarinya atau diameternya. Jika jari-jari atau diameter lingkaran merupakan bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi 22/7. Nah, jika jari-jari atau diameter lingkaran bukan bilangan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan Pi yang 3,14. Supaya apa? Supaya mudah dalam menghitungnya. Tadi sudah saya jelaskan, jika ada soal yang diketahui keliling, kemudian yang dicari adalah jari-jarinya, maka bisa dengan menghitung diameternya, yaitu diameter sama dengan keliling dibagi Pi, atau bisa juga langsung dengan mencari jari-jari. Nah, coba perhatikan bahwa keliling lingkaran itu kan sama dengan Pi kali diameter ya. Kemudian kalau kita jadikan R diameternya itu kan sama dengan Pi kali 2 kali R. Diameter itu kan sama dengan 2 kali R. Ini adalah keliling. Nah, sekarang coba kita letakkan di sebelah kiri yang bagian ini ya. Berarti R-nya saya letakkan di kiri. Dengan menggunakan komutatif kan boleh ya, dipindah. Ini kali Pi kali 2 sama dengan K. Ini maknanya tidak berubah ya, hanya memindahkan ini. Nah, kemudian kita akan mencari R. Nah, sama dengan, kalau kita cari R berarti kan K dibagi Pi kali 2. Jadi R sama dengan K dibagi Pi kali 2. Nah, kita kurung ini supaya lebih jelas ya. Nah, kalau kita masukkan angka Pi-nya, nah misalnya kelilingnya itu kelipatan dari 22. Jadi kalau ada soal mencari R, itu dicek kelilingnya itu apakah bisa dibagi 22. Kalau bisa berarti kita gunakan Pi-nya 22/7. Kalau tidak bisa kita gunakan Pi-nya 3,14. Misalnya ini kelilingnya itu bisa dibagi 22, maka kita gunakan Pi-nya 22/7 ya. 22/7 ya, kali 2, maka R sama dengan K dibagi ini 22 kali 2 itu kan 40. 44/7. Nah, jadi R sama dengan, ingat kalau pembagian ini kita jadikan perkalian, maka pembilang dan penyebutnya dibalik, ini di atas, ini. Nah, sudah ketemu, jadi R sama dengan angkanya diletakkan di depan, ini boleh ya, bolak-balik perkalian kan tidak merubah arti. 44.
Nah, jadi boleh seandainya nanti ketemu soal itu diketahui kelilingnya, kemudian kita cek kelilingnya dibagi 22 bisa, maka kita bisa gunakan rumus ini. R sama dengan 7 kali keliling lingkaran dibagi 44. Itu boleh. Ya. Ini juga akan memudahkan kita dalam menghitung. Hasilnya sama saja kalau kalian nanti menghitung dengan begini ya sama. R sama dengan kan K dibagi Pi kali 2 lah, ini kita masukkan Pi-nya. Hanya saja itu harus dicek apakah kelilingnya itu bisa dibagi 22. Kalau kalian tidak bisa ngecek, ya berarti langsung menghitung menggunakan rumus ini saja. Kita masukkan kelilingnya berapa, kemudian dibagi. Nah, begini. Tapi kalau ya sama saja sebenarnya, mesti kita tetap menghitung ya. Dihitung, dicek saja kelilingnya. Makanya kita harus bisa pembagian. Jadi dicek kelilingnya kalau bisa dibagi 22, gunakan rumus ini. Nah, tetapi jika kelilingnya itu tidak bisa dibagi dengan 22/7, maka kita gunakan Pi yang 3,14. Jadi, misalnya kelilingnya tidak bisa dibagi 22 ya. Berarti kita gunakan R sama dengan K, kan begini ya, Pi kali 2. Nah, R sama dengan dibagi Pi-nya kita gunakan 3,14. Seandainya kelilingnya tidak bisa dibagi 22/7. Nah, berarti R sama dengan keliling dibagi 3,14 kali 2 adalah 6,28. Jadi R sama dengan K dibagi, ini dijadikan per 100 karena 2 angka belakangnya. R sama dengan, ini per 100 ya, per 100 karena ini 2 angka, jadi 680. Kemudian R ini kita jadikan, ini kita jadikan perkalian kali 100 per 628. Begini ya. Ini juga untuk menghitung jari-jari. Jika diketahui kelilingnya itu tidak bisa dibagi 22/7, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. R sama dengan K kali 100 per 628. Atau yang ini R sama dengan K dibagi 6,28. Ya sama saja, ini nanti kan kalau menghitungnya kan dirubah menjadi pecahan biasa seperti ini, kemudian jadikan perkalian, penyebutnya di atas, pembagiannya di bawah. Ini mencari R ya. Ini harus dilatih, dicoba kalian melihat ini, kemudian dipahami, dihafalkan, kemudian ditulis sendiri tanpa melihat ini, ditelusuri dari atas. Nah, ini coba dilakukan sendiri, menurunkan rumus R dari rumus keliling ini. Dilatih berkali-kali, insya Allah nanti akan hafal untuk menemukan rumus R ini. Nah, bagaimana jika ada soal yang diketahui kelilingnya kemudian disuruh menentukan diameter lingkaran? Maka dari rumus keliling lingkaran, keliling itu kan Pi kali D ya. Nah, berarti kalau keliling itu Pi kali diameter, maka diameter sama dengan K
keliling dibagi pi. Nah, ya tinggal begini saja, tinggal menghitung. Yang perlu kita perhatikan adalah kita cek kelilingnya itu. Kalau bisa dibagi 22, maka pi nya ini kita gunakan 22/7. Kalau tidak bisa, kita gunakan 3,14. Misalnya kelilingnya kok bisa dibagi 22, berarti kita masukkan begini. Ini dibagi 22/7. Nah, berarti diameter sama dengan keliling ini kali kebalikannya ini ya, di 7-nya di atas. Nah, jadi kan begini boleh ya. Berarti diameter sama dengan 7-nya di depan, ini boleh 7 kali K per 22. Jadi kalau mencari diameter, kita cek kelilingnya bisa dibagi 22, ya langsung masukkan rumus ini aja. Diameter sama dengan 7 kali keliling dibagi 22. Kalau kalian hafal, kalau tidak hafal dengan rumus ini, ya dari atas, dari rumus keliling sama dengan pi kali d, kemudian d nya berarti keliling dibagi pi, lalu masukkan kelilingnya berapa dibagi pi nya 22/7 apa 3,14. Kalau misalnya kelilingnya tidak bisa dibagi 22, berarti kita gunakan pi nya 3,14. Diameter sama dengan K dibagi pi. Nah, berarti keliling pi nya 3,14. Nah, kemudian kita jadikan 3,14 menjadi pecahan biasa, 314/100 karena 2 angka belakang koma. Lalu kita K nya kita kalikan kebalikannya ini ya, 100-nya di atas. Kalau dikalikan penyebut jadi pembilang, pembilangnya berubah posisi jadi penyebut. Nah, jadi begini saja. Misalnya disuruh mencari diameter yang kelilingnya tidak bisa dibagi 22. Nah, kita gunakan diameter sama dengan keliling kali 100/314. Kalau rumus ini tidak hafal, ya dari sini saja, D sama dengan K dibagi pi. Kemudian masukkan angka-angkanya. Sama saja nanti akan berakhir seperti ini ya. Itu cara menurunkan rumus diameter dari rumus keliling lingkaran. Bisa dicoba ini, dipahami, kemudian dihafalkan langkah-langkahnya, kemudian ditulis sendiri di buku atau di kertas berkali-kali, nanti akan hafal. Kalau kalian berkali-kali menuliskannya, lama-lama akan hafal, karena matematika itu butuh keterampilan. Jadi harus tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Nah, nanti akan hafal dengan sendirinya. Kalau kita coret-coret menulis, lama-lama akan hafal sendirinya rumus-rumus matematika ya. Sekarang kita ke soal. Misalnya di sini kita disuruh mencari keliling dari bangun di bawah ini, yaitu sebuah lingkaran. Perhatikan ini titik pusatnya P, kemudian ada garis dari titik pusat ke tepi atau ke lengkung, ini ada jari-jari. Berarti ini lingkaran yang berjari-jari 45,5 cm. Disuruh menghitung kelilingnya. Nah, berarti catatan sebelum menghitung keliling lingkaran, perhatikan dengan cermat jari-jari atau diameternya apakah kelipatan 7 atau bukan. Jika jari-jari atau diameternya habis dibagi 7, berarti dia adalah kelipatan 7. Kita cek jari-jarinya R sama dengan 45,5 cm.
apakah dia dapat dibagi 7 atau habis. Nah, misalnya kita anggap ini tidak ada koma ya, 455 dibagi 7 itu ternyata hasilnya 65. Nah, karena ini kan satu angka belakang koma berarti 6,5. Ini artinya akan habis dibagi 7. Maka kita gunakan pi-nya itu 22/7. Nah, kita jawab begini, berarti keliling lingkaran itu rumusnya kan 2 kali pi kali r ya, ini 2 kali pi kali r. Nah, berarti bisa kita tukar menggunakan komutatif, pi-nya di depan, ini 2-nya di sini, r-nya ini juga boleh ya, tetap begini juga boleh, ditukar begini posisinya, pi-nya juga boleh. Kalau ini saya tukar, pi-nya saya letakkan di depan ya boleh, di sini juga boleh. Ini menjadi 22/7 kali 2 kali jari-jarinya itu tadi 45,5 cm. Nah, ini kita bagi 7, tadi sudah dicek ya, enak kalau sudah ngecek berarti kan sudah ketemu. 45,5 dibagi 7 hasilnya 6,5. Sehingga tinggal mengalihkan 22 kali 2 kali 6,5 ini ya. Nah, ini 2 kali 6,5 itu kan 13. Boleh ini dihitung dulu, kalau perkalian yang mana dulu boleh. Jadi menjadi 22 kali 13 hasilnya adalah 286 cm. Nah, soal ini ya. Untuk soal berikutnya, perhatikan ada sebuah gambar lingkaran yang tidak penuh. Berapa sentimeter keliling dari daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini? Jadi yang ditanya itu adalah keliling dari daerah yang diarsir. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan, itu panjang busurnya adalah 3/4. Jadi nanti menghitungnya adalah keliling bangun itu berarti 3/4 kali keliling lingkaran ditambah dengan R tambah R. Nah, itu keliling 3/4 busur lingkaran kan 3/4 kali pi kali diameter. Kemudian diameternya itu berapa? Kalau itu di situ itu adalah jari-jari, karena titik pusat garisnya, titik pusat ke lengkung itu adalah 7 cm, itu jari-jari. Berarti diameternya 2 kali 7 adalah 14 cm. Jadi keliling 3/4 busur lingkaran adalah 3/4 kali 22/7 kali 14. Kenapa menggunakan 22/7 pi-nya? Karena jari-jarinya atau diameternya adalah kelipatan 7. Kemudian setelah dihitung ketemu kelilingnya adalah 33 cm. Setelah ketemu, maka keliling bangun yang diarsir itu adalah keliling 3/4 busur lingkaran ditambah panjang garis yang mengelilingi, artinya ditambah dengan 2 jari-jari itu, sehingga menjadi 33 cm ditambah 7 ditambah 7 menjadi 47 cm. Berikutnya adalah soal penerapan keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 35 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan diameter ban mobil, keliling ban mobil, dan jarak yang ditempuh mobil. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis R atau jari-jarinya sama dengan 35 cm. Dari jari-jari itu kita bisa mencari diameter.